Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi pendidikan agama Islam bab kelima, yaitu tentang meneladani perjuangan Rasulullah di Mekah. Di sini ada banyak subbab ya, ada 7 subbab. Untuk pertemuan awal akan saya jelaskan subbab yang pertama, yaitu tentang perjuangan Rasulullah di Mekah. Yang pertama akan saya jelaskan pada subbab perjuangan Rasulullah di Mekah. Di sini ada 3 poin yang harus kalian cermati, yaitu yang pertama tentang bagaimana substansi dakwah Rasulullah di Mekah. Yang kedua tentang ajaran-ajaran pokok Rasulullah. Yang ketiga tentang pengaruh dakwah Rasulullah SAW. Yang pertama akan saya jelaskan tentang substansi dakwah Rasulullah di Mekah. Nah, begini. Jadi seorang Muhammad diangkat menjadi seorang Rasulullah yaitu ketika berumur 40 tahun. Dan beliau mendapatkan wahyu pertamanya di Gua Hiro yang ada di Mekah, yaitu ayat Al-Quran, surat Al-Alaq, ayat 1-5. Akan saya bacakan ayatnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. Allamal insana ma lam ya'lam. Shadaqallahul azim. Setelah menerima wahyu ini, beliau langsung mengabarkan kerasulannya kepada seseorang yang sangat dekat dengan beliau, yaitu istri tercintanya, yakni Siti Khadijah bin Khuwailid. Lalu setelah Rasulullah gundah gulana, beliau menanti apa yang harus saya lakukan setelah ini. Lalu kemudian beliau mendapatkan wahyu yang kedua, yaitu surat Al-Mudaththir ayat 1-7. Sejak turunnya Quran surat Al-Mudaththir ayat 1-7, maka beliau mulai berdakwah secara sembunyi-sembunyi selama 3 tahun. Beliau berdakwah secara sembunyi-sembunyi, dan ketika selama 3 tahun itu, meskipun tidak banyak yang masuk Islam dan hanya sebagian, dan mereka disebut dengan as-sabiqunal awwalun. Nah, salah satu atau beberapa dari as-sabiqunal awwalun ini akan saya sebutkan. Yang pertama dari golongan perempuan, yaitu istri beliau tercinta Siti Khadijah bin Khuwailid, dan dari golongan laki-laki sahabat Rasulullah yang paling Rasulullah cintai, yaitu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Yang ketiga yaitu dari golongan anak kecil, yaitu keponakan beliau sendiri, yaitu Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Dan yang terakhir dari golongan hamba sahaya atau budak ya, kalau kita menyebutnya budak, itu yaitu sahabat Zaid bin Haritha. Selanjutnya akan saya jelaskan mengenai ajaran-ajaran pokok Rasulullah. Nah, jadi ketika Rasulullah itu berdakwah, Rasulullah ada hal-hal pokok yang disampaikan Rasulullah kepada orang-orang yang akan diajak untuk masuk Islam, yaitu ada 2 poin. Yang pertama mengenai akidah, yang kedua mengenai akhlak mulia. Yang pertama akan saya jelaskan yaitu akidah. Jadi yang disampaikan oleh Rasulullah kepada orang-orang yang ingin beliau ajak itu akidah bahwa Tuhan itu hanya satu, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ajaran pokok tauhid ini termaktub dalam surat Al-Ikhlas ayat 1-4. Akan saya bacakan ayatnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad
walam yakul lahu kufuwan ahad. Qul huwallahu ahad, yang artinya bahwa Allah itu, katakanlah bahwa Allah itu hanya satu, ahad. Nah, jadi ini adalah akidah yang paling mendasari dari dakwahnya Nabi Muhammad. Jadi Nabi Muhammad itu mencoba melawan arus bahwa saat itu kaum kafir jahiliyah itu menyembah berhala yang banyak jumlahnya. Ada Tuhan Bapa, ya. Terus ini ada Tuhannya itu punya anak. Nah, seperti itu. Nah, itu dibantah oleh Rasulullah dengan mengatakan bahwa qul huwallahu ahad, bahwa Tuhan itu ahad, hanya satu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Dan untuk ajaran yang kedua, yaitu ajaran tentang akhlak mulia. Perlu digarisbawahi bahwa meskipun Rasulullah sebelum diangkat menjadi seorang nabi, sebelum diangkat menjadi seorang Rasulullah, Muhammad dikenal sebagai orang yang terpercaya, tidak pernah berbohong. Begitu juga dengan figur Muhammad yang seorang pedagang, ya. Nabi Muhammad ini kan terkenalnya sebelum menjadi seorang Rasulullah, beliau adalah pedagang. Nah, ini Nabi Muhammad dikenal sebagai pedagang yang terpercaya, jujur, tidak pernah berbohong, hingga mendapat gelar Al-Amin atau yang terpercaya. Dan untuk ajaran akhlak mulia ini termaktub dalam hadis yang akan saya bacakan, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlak, yaitu yang artinya bahwa sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak. Nah, jadi Rasulullah ini diutus oleh Allah kepada di dunia itu untuk menyempurnakan akhlak, karena pada saat itu kaum kafir jahiliyah itu akhlaknya sangat, atau bisa dikatakan sangat tidak manusiawi, ya. Seperti contohnya Sayyidina Umar sebelum memasuki Islam, beliau itu pernah mengubur anak perempuannya itu hidup-hidup. Jadi ini yang dimaksud dengan akhlak yang sangat tidak manusiawi. Maka dari itu, ajaran pokok Rasulullah itu salah satunya yaitu menyempurnakan akhlak. Jadi untuk menyempurnakan akhlak kaum kafir jahiliyah saat itu sangat tidak manusiawi. Selanjutnya akan saya jelaskan tentang profil dakwah Rasulullah. Nah, jadi ketika Rasulullah ini berdakwah, ada beberapa profil yang sudah berhasil dicatat, ya, di buku kalian, di buku LKS maupun di buku paketnya. Nah, itu akan saya jelaskan. Yang pertama, profil dakwah beliau itu berdakwah dengan sikap lembut. Nah, jadi Rasulullah ini tidak pernah memaksa. Semisal ketika mengajak kaum kafir Quraisy, ya, ayo masuk Islam, Islam ini agama yang seperti ini, seperti itu. Nah, tapi tidak seperti itu. Rasulullah ini menyampaikan dakwahnya dengan lemah lembut, dengan kata-kata yang baik, dengan sikap-sikap dan akhlak-akhlak yang mulia. Seperti itu. Yang kedua yaitu berdakwah kepada keluarga dan karib sahabat, ya. Jadi Rasulullah ini tidak langsung ketika berdakwah itu langsung ketika mendapat Quran surat Al-Alaq ayat 1-5, wahyu pertamanya langsung Rasulullah berteriak di lapangan atau berdiri di gunung-gunung, ayo masuk Islam. Nah, tidak seperti itu. Jadi Rasulullah ini mengabarkan tentang agama Islam itu kepada sahabat-sahabatnya terlebih dahulu, kepada keluarganya terlebih dahulu, kepada teman-teman karibnya terlebih dahulu, seperti itu. Tidak langsung tiba-tiba berada di tengah lapangan menggembor-gemborkan tentang agama Islam. Tidak seperti itu. Yang ketiga yaitu berdakwah dengan sikap perilaku jujur dan amanah. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, Nabi Muhammad ini sudah dikenal dengan figur al-aminnya yang terpercaya. Jadi Nabi Muhammad ini tidak pernah membual, tidak pernah membuat hal-hal yang, tidak pernah mengatakan hal-hal yang tidak pernah terjadi, maksudnya berbohong. Jadi Nabi Muhammad ini berdakwah dengan yang amanah, menyampaikan apa yang benar-benar sesuai wahyu yang diberikan kepada beliau sampaikan kepada umatnya itu dengan amanah, dengan tidak berkhianat atas wahyu yang diberikan oleh Allah kepadanya. Yang ketiga, berdakwah dengan sikap sabar dan tawakal. Nah, ini perlu digarisbawahi bahwa Nabi Muhammad itu sosok
nabi yang sangat sabar ya. Sudah banyak cerita dan kisah-kisah yang kita baca itu bahwa Nabi Muhammad ini ketika berdakwah tidak selalu mulus jalannya, tapi juga banyak batu-batuan yang menghalangi, yaitu seperti diboikot, dicemooh, dihina, dicerca oleh kaum kafir Quraisy, tapi beliau itu tetap menunjukkan kesabarannya, tetap bertawakal. Bahkan beliau itu tidak pernah membalas dengan perbuatan yang keji pula. Dan yang terakhir yaitu berdakwah dengan sikap tasamuh atau toleran. Yaitu toleransi di sini Rasulullah itu tidak memaksa dan tidak memaksa harus siapapun yang beliau beritahu, beliau kabarkan tentang agama Islam itu harus ikut dengan beliau, tidak seperti itu. Tapi beliau tetap menoleransi, lakum dinukum waliyadin, untukmu agamamu dan untukku agamaku. Jadi Rasulullah tetap berpegang teguh pada seperti itu, dengan tetap hidup berdampingan dengan kaum kafir Quraisy, seperti itu. Demikian untuk bab meneladani perjuangan Rasulullah di Mekah. Untuk subbab yang pertama, untuk subbab selanjutnya kita ketemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.